Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tiga 30 tahun hidup miskin, wanita ini ternyata anak orang kaya. Dikutip dari Jakarta, kisah mengejutkan tentang bayi tertukar dialami oleh Lucia Tuligenova. Lebih dari 30 tahun lalu dia tertukar dengan seorang bayi perempuan lain di sebuah rumah sakit di Rusia. Kisah ini berawal saat Zoya Tuganova melahirkan seorang bayi perempuan. Gadis tersebut lahir melalui operasi sesar di salah satu rumah sakit di Chelyabinsk pada tanggal 29 Januari 1987. Di hari yang sama pula, seorang wanita lainnya yang bernama Elvira Tuligenova juga melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Zoya mengaku bahwa kelahiran anak ketiganya itu cukup traumatis. Dia merasa ada masalah dan petugas medis mengabarkannya. Setelah melahirkan, Zoya sempat melihat putrinya beberapa menit. Dalam ingatannya, putri yang dilahirkan memiliki warna kulit dan rambut yang terang. Setelah itu putri kecilnya dibawa pergi. Namun saat dibawa kembali kepadanya, bayi tersebut memiliki rambut berwarna hitam. Zoya memberitahu bahwa itu bukan anaknya. Namun dokter justru menganggapnya sakit jiwa dan berhalusinasi. Saya katakan kepada mereka, tidak mungkin saya melahirkan bayi berkulit gelap. Suami saya memang etnis Tartar, namun kulitnya putih, kata Zoya dikutip dari The Siberian Times. Zoya saat itu berteriak dan bersumpah, namun dokter mengatakan bahwa tidak mungkin bayinya tertukar. Bahkan Zoya sempat diancam akan dibawa ke psikiater untuk melakukan pemeriksaan. Mengingat pekerjaannya di perusahaan kereta api, tindakan tersebut bisa mengancamnya hingga kehilangan profesi tersebut. Akhirnya dia menerima bayi yang diberikan kepadanya. Dia memberinya nama Katya dan membesarkannya, meski dia merasa putrinya tersebut bukan anak kandungnya. Namun hal tersebut tidak membuat Zoya tinggal diam. Beberapa tahun setelah itu dia mencoba melakukan tes DNA dengan Katya. Hasilnya memang benar, dia telah membawa bayi yang salah. Dibantu oleh Katya, Zoya mencoba untuk mencari dan melacak putri kandungnya yang tertukar sejak 30 tahun yang lalu. Terpisahnya Zoya dari Lucia membuat dirinya menderita. Katya melihat saya menderita sehingga dia menawarkan untuk membantu mencari putri kandungku, ungkapnya. Untungnya Zoya masih jelas mengingat nama Elvira saat itu. Hal tersebut sangat membantu dan memudahkan mereka mencari Lucia. Saat bertemu, Zoya langsung dapat mengenali putrinya. Ternyata selama ini Lucia dibesarkan oleh etnis Baskir sebagai seorang muslim. Katya saya besarkan dengan kepercayaan ortodoks, sementara Lucia adalah seorang muslim dan cukup beriman, ujarnya. Selain itu, Zoya juga baru mengetahui bahwa putrinya dibesarkan oleh keluarga yang amat miskin di desa Kirzakul. Ibu yang membesarkannya, Elvira, ternyata telah meninggal dunia, sementara ayahnya berada di balik jeruji besi karena kasus pembunuhan yang dilakukannya. Kehidupan Lucia tidak bahagia. Sejak Lucia dibawa keluarga itu kembali ke rumah mereka, ayahnya curiga bahwa bayi itu bukan anak kandungnya karena penampilannya yang berbeda dengan mereka dan keluarga lainnya. Akibatnya dia menuduh istrinya Elvira telah berselingkuh darinya. Buntut dari kecurigaan tersebut, ayah Lucia membunuh seorang pria yang dicurigai sebagai orang ketiga dalam pernikahan mereka.
Elvira pun menjadi frustasi. Dia sering mabuk-mabukan dan akhirnya meninggal dunia. Akibatnya, Lucia dan dua saudaranya yang lain harus mengemis makanan di desa tersebut demi bertahan hidup. Pada akhirnya, Lucia dan saudaranya tinggal di panti asuhan karena tidak ada lagi yang dapat merawat mereka. Ketika ibu dan anak itu bertemu, Lucia sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Dia tidak bekerja, namun suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut Zoya, kemiskinan yang dilalui selama ini membuat putrinya tersebut menjadi sosok sederhana. Lucia tinggal di rumah berantakan dan berjuang membesarkan anak-anaknya dengan bantuan pemerintah. Kemiskinan tentu saja mengerikan. Lucia sangat pendiam dan rendah hati, ujar Zoya. Sebaliknya, dengan cinta dan bimbingan Zoya, Katia hidup dengan baik. Bahkan telah dapat membaca sejak usia 2 tahun. Lucia sangat sehat saat lahir, tetapi karena dia memiliki kehidupan yang sulit, dia menjadi menderita dan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, ujar Zoya. Diketahui oleh Zoya, dia melihat ada kecemburuan yang Katia tujukan pada Lucia. Namun Zoya menjelaskan kepada Katia bahwa dia dan suaminya tetap menyayanginya layaknya putri kandung mereka. Katia sangat beruntung hidup dalam keadaan berkecukupan. Sejak kecil dia sering mengalami sakit-sakitan. Untungnya Zoya bersama sang suami terus memastikannya dan mendapat perawatan terbaik dari dokter. Setelah pertemuan itu, Zoya berusaha untuk membangun hubungan dengan putrinya. Katia juga berusaha menjalin hubungan yang baik dengan Lucia sebagai saudara. Zoya pun menuntut kompensasi atas keteledoran rumah sakit. Sementara Katia ingin Lucia mendapatkan kompensasi itu. Ini adalah kejahatan nyata. Hingga kini aku masih mengingat nama dokter kandungan tersebut. Aku harap yang bersalah akan bertanggung jawab, kata Zoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.